Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani fi kitabihi Wasailul Usul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra 'ala sibyan sallama 'alaihim tsumma basatahum. Alhamdulillah. Kemudian daripada akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita bila beliau bertemu dengan anak kecil, maka nabi kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Jadi nabi kita mengajarkan kepada kekanakan untuk mengucapkan salam. Jadi beliau yang memulai supaya anak itu nanti besar terbiasa mengucapkan salam kepada orang lain. Dimanapun Nabi kita bila bertemu anak kecil, pasti beliau mendatangi dan mengucapkan salam. Yang kedua, sifat ini menunjukkan tawaduk Nabi kita. Beliau hakun mamaraki, karena anak kecil ini generasi yang bakal memimpin masa depan. Tidak hanya mengucapkan salam, Nabi juga beramah tamah. Bagaimana bahwasanya wayam sahuru usahum, Nabi kita juga sering mengusap kepala anak kecil, ya, beliau pegang sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti anak kecil yang bekas ketemu dengan Nabi dan disentuh rambutnya oleh Nabi, itu bila tulak bulik ke rumah kuitannya pinandu, pasti habis batamu Rasulullah. Kenapa? Rambutnya harum. Rambut anak tadi berbau harum karena tangan Nabi, ya, ada keringat yang senantiasa berkeringat. Yang keringat Nabi ini lebih harum daripada misik, dan itu menempel di kepala anak-anak yang beliau sentuh. Apalagi itu anak yatim, ya. Anak yatim itu luar biasa. Di antara rumah yang paling barokah, di situ ada anak yatim yang diperhatikan dengan baik. Jadi nang duda ini bagus mencari janda nang banakan, tapi jandanya nang meninggal laki. Nah, jadi mamanya dapat, juga dapat anak yatim, ya, pahalanya besar. Anak ganalan juga sudah baik menggaduh anak yatim, ya. Bila kita santuni, ya, maka itu rumah yang paling barokah. Dan sebaliknya, rumah yang paling buruk bila ada anak yatim yang ditelantarkan, yang tidak diperhatikan. Dan Nabi kita bila berjumpa dengan anak yatim, beliau pasti mengusap kepalanya dari belakang, nah, hingga ke depan. Jadi Nabi kita mengusap seperti itu dengan usapan yang penuh kasih sayang. Setiap helai rambut anak yatim yang kita sentuh di tangan kita itu adalah satu hasanah, satu kebaikan yang Allah berikan. Apalagi itu dilakukan di hari Asyura, 10 Muharram. Itu dikatakan hari anak yatim adalah hari Asyura.
hari santunan anak yatim sedunia. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana para sahabat mereka bila lahir anak langsung dibawa kepada Nabi. Nabi tidak hanya memberikan keberkahan kepada anak-anak ya, dengan mengucapkan salam, menyapu kepala mereka, mendoakan mereka. Juga sahabat paham bila mereka punya anak, mereka bawa langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan keberkahan. Ya. Kemudian Nabi kita mentahnik anak tadi. Tahnik itu kurma yang bekas dimakan Nabi, yang bekas dikunyah Nabi, kemudian bercampur kurma tadi dengan liur Nabi, ludah Nabi yang penuh dengan keberkahan, dimakankan ke anak yang baru lahir para sahabat. Kemudian Nabi mendoakan. Ya, jadi di sini sunnah kita itu membawa anak yang baru lahir, bahkan yang baru lahir anak tadi langsung dibawa. Jadi sebelum anak tadi minum air susu ibu yang pertama kali masuk ke mulut mereka, ke lambung mereka adalah liur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tahnik itu seperti itu. Hari pertama sebelum minum apapun. Tapi sekarang ini kan kebiasaan itu alhamdulillah masih berlaku, cuman terlambat ya ketika orang mengadakan tasmiyah ya, biasanya imbah 40 hari kadang menghadangi anak ganar, cuman gak ada apa-apa ya. Yang penting ada mereka itu mentahnik anak setelah ditasmiyahi oleh guru atau orang soleh ya, atau habib misalnya, kemudian mereka minta tahnik dengan kurma ya, kemudian dikasih ke mulut anak kecil tadi. Dan itu seperti itu memang turun menurun kebiasaan itu, dan sampai sekarang siapa di kampung itu yang dikenal orang soleh, yang lisannya banyak zikir kepada Allah, yang lisannya banyak membaca Al-Quran, yang lisannya hanya berbicara yang baik, yang lisannya itu bila membaca air jadi obat, mujarab ya, yang liurnya itu syifa, dikatakan oleh Nabi, riqul mu'min syifa, air liur orang beriman itu obat, air liur orang beriman itu obat ya. Jadi asal dia orang yang beriman. Bagaimana rahasia itu mereka dapatkan dari guru mereka, dari guru ke guru, sampai bagaimana keberkahan berkat daripada air liur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mukjizatnya beberapa riwayat. Ada sumur kering, kemudian Nabi datang, Nabi ludahin, langsung meluap itu air. Nah, berkat liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada para pewaris Nabi Muhammad yang liurnya itu memiliki obat, memiliki keberkahan. Jadi itu sudah tradisi ya. Nah, namun sekarang ini sebagian Kuitan belum paham, apalagi imbah virus COVID semalam itu, belum beberapa kali mentasmiyah ada kurmanya. Jalan paham aja dalam hati nah. Kalau bina ada virus kan di muntung guru nih kan. Jadi nggak dapat agih.
Mana kurma kada biar aja, yang penting sidin hapun mangiau mentasmiahi, ya, kita doakan sudah. Ya kita guru paham-paham aja, bila orang kada menyediakan kurma kalau usah dicari gin. Ini aku pindah kena kan ada nyaman. Ya mungkin ada salah satu daripada nang bini atau nang laki nang kada paham. Mungkin ini itu ya terlalu menjaga kesehatan enggak apa enggak. Jadi memang tahu Jepang cuman khawatir ya. Tapi bagus saja, artinya kita sebenarnya harus paham ya. Tidak ada apa-apa juga sedikit kesidin mengunyah kurma disuapiakan. Dan seperti itu sahabat ya, mereka membawa anak-anak mereka untuk langsung mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sahabat itu sangat perhatian dengan anak. Sejak kecil sudah dicari berkah apa untuk anak saya ini. Ya. Apa keberkahan apa, doa apa untuk anak saya ini. Nah, jadi kada asal lahir. Makanya sunnah diajanakan, dikomatakan, ya. Nah, karena ditahnikkan, karena di apa-apa didoakan. Begitulah kita mengharap anak ini, mudahan anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha. Kemudian kebiasaan Nabi juga, beliau bahkan kadang sering bercanda dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu diparaki beliau, kemudian didudukkan di paha beliau, dan Nabi kita usap kepalanya. Nah, jadi ada daripada cucu sahabat atau sahabat yang bernama Yusuf bin Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini Yahudi, cuman masuk Islam, punya anak. Kata Yusuf, Nabi memberikan nama kepada saya Yusuf. Wah. Jadi Abdullah bin Salam ini termasuk pendeta Yahudi di kota Madinah. Ketika Nabi kita hijrah, dia membaca kitab Taurat, bagaimana ciri-ciri seorang Rasul akhir zaman. Kemudian dia datang kepada Muhammad bin Abdullah, dia tes. Nah, semua apa yang dia tes, diantaranya kalau kada salah, Nabi itu bila diberi sedekah beliau tidak makan, langsung dikasihkan ke sahabat. Bila diberi hadiah, Nabi makan sebagian, sebagiannya untuk sahabat. Kemudian Abdullah bin Salam ini ada satu lagi, dia ingin melihat tanda kenabian di antara dua pundak. Bainal katifaihi alama khatamur rusulil kiram, itu ada tanda kenabian di antara dua pundak, stempel yang tulisannya Allah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Nah itu. Dan Nabi tahu ada satu yang ingin diketahui Abdullah bin Salam ini. Nabi kita langsung memanggil, mendekat engkau. Nabi kita membuka jubahnya, lihat kata Nabi kita. Takajub Abdullah bin Salam. Apa yang ada di hatinya diketahui oleh Nabi, dan melihat cahaya daripada khatamun nubuwah, langsung masuk Islam. Nah, ketika punya anak dibawa ke Nabi, langsung Nabi kita tasmiyahi, diberi nama Yusuf. Yusuf salah satu Nabi Bani Israel. Ayahnya ini dahulu Yahudi. Ya. Yusuf salah satu nabinya Bani Israel. Kata Yusuf, Nabi ngasih saya nama Yusuf. Wah, jadi batasmiyah
minta ngaran dengan orang tuan guru kah, itu juga termasuk sunnah. Minta ngaran, ya, minta ngaran. Jadi guru nang tahu ngaran itu nang artinya berarti lah. Ya, ada kadang kita itu mau ulah ngaran itu ngaran siapa kayak itu. Nah, jadi kadang guru ini kada nyaman juga kan, apalagi pas artinya kada bagus, ya, apalagi ngaran-ngaran iblis. Misalnya ada ngaran-ngaran iblis di kitab, buat ngaran itu yang ada tahu bang. Nah, jadi diantara juga kebiasaan sahabat minta ngaran kepada Nabi, ya. Cuman kalau kita paham aja bagaimana cara memberi ngaran anak, kan nyaman aja. Wah, ini sunnah mentasmiyahi anak. Di antaranya ambil nama Al-Quran, nama-nama para nabi, nama Muhammad, nama nisbat kepada nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, kemudian nama-nama yang punya arti yang baik, ya. Nama-nama kalau perempuan, nama-nama istri Nabi, nama-nama wanita solehah, nama-nama para ulama, banyak aja. Atau kita mencari ngaran yang ngaran itu punya arti, meskipun tidak nama siapa, tapi artinya bagus, ya, artinya itu bagus, bahasa Arab atau bahasa apakah, bahasa Jawa kah, asal bagus ngarannya kan. Mulyono misalnya, nah, berarti kan orang yang mulia, ya, Mulyono. Nah, bahasa Jawa, cuman Jawa itu mereka artinya bagus gitu kan, ya. Itu kada apa-apa, ya, ingin dapat kemuliaan. Budiman misalnya kan, orang yang berbudi, bagus saja bahasa kita, cuman yang ada arti. Nah, jadi Nabi kita ngasih ngaran Yusuf, nama Nabi, ya. Masya Allah. Nah, kemudian kata Yusuf, Nabi mendudukkan saya di pangkuannya dan mengusap kepala saya. Ramah-ramahnya Nabi dengan anak kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang Nabi juga memanggil daripada perempuan yang bernama Zainab, ini anak tiri Ummu Salamah, istri Nabi, janda, punya anak diantaranya Zainab. Nabi memanggil anak sambung beliau dengan Zuainab. Zuainab itu ngaran Zainab yang dibuat ngaran ramah, ibaratnya ngaran pujian, ya. Nabi panggil Zuainab, ya. Bahasa-bahasa mengawani anak kecil, ya, dengan memanggil namanya dengan nama ditasbir, bahasa Arabnya ini di Zainab, Zuainab, ya, bercanda, ya, dengan memanggil menunjukkan Nabi kita. Jadi anak sambung pun, ya, anak Nabi kita tetap, ya, tidak pilih kasih. Jangankan, ya, anak sambung, anak para sahabat saja Nabi kita sayangi, ya, Nabi kita doakan. Begitulah rahmatnya Nabi kita dengan anak-anak kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Adalah Sayyidina Hasan dan Husain sering naik ke pundak Nabi. Naik ke pundak Nabi. Kadang berjalan dipandu Nabi tangan dan batisnya diandak di batis Nabi. Jadi Nabi berjalan seperti itu. Ini bahari kayak itu masih ada kuitan-kuitan lawan anak kayak lawan cucu. Wah, ini pina jarang. Nabi diantara menggayai cucu, tangan cucu tuh diikuti, batis cucu diandak di batis sidin. Jadi berjalan, sidin berjalan, cucu juga berjalan. Bahari lu ingat kadang ada kakanakan tuh nang kayak itu lawan kuitan. Jadi permainan seperti itu ternyata Nabi, ya, sering menggayai Hasan dan Husain dengan bermain, ya, belajar berjalan. Jadi seperti itu, ya. Dan juga
ketika Sayyidina Hasan dan Husain ini ya sering naik ke pundak Nabi, menunggang Nabi ya, Nabi kita berkata, ya Hasan, ya Husain, sebaik-baik onta adalah onta kalian. Onta itu kendaraan yang ditunggang. Aku nih ya ibaratnya kendaraan itu paling baik. Engkau bisa menunggang aku nih, nah, menaiki kain nih. Dan kata Nabi kita, sebaik ya anak yang paling bijaksana adalah kalian. Nah, jadi Nabi kita pun memuji cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Pernah Sayyidina Hasan itu bermain di masjid, Nabi kita sholat, Nabi kita jadi imam, ada cucu beliau ikut dengan Nabi. Nah, di sini Nabi pun membawa cucu ya, yang masih kada bisa sembahyang, yang masih ibaratnya umur 2 tahun 3 tahun, nah, menunjukkan ini tidak ada larangan. Nah, ini ceritanya nanti kita bahas ya, kesimpulannya. Jadi Sayyidina Hasan ini ketika Nabi sholat, ketika sujud, duduk di pundak Nabi, duduk dia. Maka Nabi pun melambatkan bangun daripada sujud, ditungganginya. Nabi pun melambatkan bangun ya, sampai Hasan ini turun sendiri. Ini kada sidinang memaksa menurunkan, ada kawa japang begamatan ya, paksa kawa aja, cuman Nabi kada hakun ya, kada hakun ibaratnya mengajuti anak yang sedang asik menunggang beliau. Nah, kemudian setelah selesai Nabi kita sholat, sahabat bertanya, sahabat ini mungkin kada melihat Hasan ini masuk ya, menunggang Nabi. Kemudian, ya Rasulullah, kenapa pian lambat bangun daripada sujud? Ya, artinya Nabi kan jadi imam, Nabi kita itu jadi imam, beliau tidak pernah melambatkan semua rukun-rukun dalam sholat ya, sujud ya tumakninah selesai, apalagi jadi imam. Karena melambatkan membuat jamaah kelawasan itu makruh. Imam yang maulah jamaah ini merasa kelawasan, ruku kah lawasnya nih, nah kena kada biasa 7 kali sudah baca kada tuntung jauh ruku, sembahyang tasbih lain, sujud 5 kali sudah ya, ibaratnya dengan zikir yang pelan, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Biasanya 3 sudah bangun, ini lebih daripada 3. Nah, itu maulah makmum guru numan itu makruh ya, melambat-lambatkan. Jadi Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, kenapa bina lambat pian bangun daripada sujud? Kata Nabi kita, tadi cucuku menunggang aku kada nyaman hendak mengangkat inya, kenanya takajud, biar aja ya, biar aja inya tuntung akan hajatnya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang pertama ya, anak kecil yang ibaratnya dibawa oleh orang tuanya dengan pantauan orang tua itu tidak mengapa. Tentunya orang tua tahu ya, dulu anak kecil seperti ini memang tidak boleh jikalau mengotori masjid. Kencing sembarangan apa sembarangan, cuman kalau anak orang tua yang komitmen membawa anak umur 3 tahun yang kada bisa sembahyang, pasti sudah disuruh bakami. Yang kedua, kita ada popok ya. Jadi anak orang tua yang ingin mengenalkan masjid kepada anak-anaknya sejak umur 3 tahun itu ada apa-apa, selama diperhatikan kebersihannya ya. Adapun anak misalnya ini lawan kuitannya aja kada wani mah orang ya, cuman jarang juga wah ini. Tapi bila ada itu orang yang antik kuitan nang itu
Zaman sekarang kuitan kada ada waktu lagi, sudah mengawani anak ke masjid itu kada ada waktu. Yang lucunya sekarang kekanakan nang bagayaan disuruh ke masjid, kuitannya di rumah. Inya bagayaan di masjid, kuitannya mana tahu. Ada hanya bagayaan juga menyuntan sandal. Sandal bina bagus dicuntannya, entel kendaraan ditutupnya dicuntannya. Ini kekanakan nang ke masjid yang tidak dibawa oleh kuitan, padahal apalaginya bagayaan, ibaratnya sujud bina bakuriakan, amin bina bakuriakan. Nah itu salah kuitan, itu dosa kuitannya nang di rumah. Melapas anak ke masjid ya yang ketujuh bagayaan itu berdosa ya. Kekanakan halus nang 3 tahun di bawah itu malah mendidik. 3 tahun pasti dibawa lawan kuitan, kada mau dilapas. Justru nang melapas anak nang umuran SD, nah ini banyak dosanya ini. Karena inya kada tahu lagi, apalagi nya bakawan komunitas. Inya gagayaan di masjid, di luar masjid kadang abut ya dan seterusnya. Nah itu sebenarnya kuitan harus memantau. Nah itu kuitan kada sempat lagi zaman sekarang. Tapi bila kuitan itu amanah, anaknya amanah aja sudah dipadahi, kuitan pernah melihat, oh ini sembahyang aja, ada tapi bagaya, silahkan lapas, bagus ya, mendidikinya. Artinya paham aja bila di masjid kada hakun bagaya, kecuali di luar masjid kenanya bakawanan, di masjidnya kada hakun bakuriak-kuriak dan seterusnya. Adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Sayyiduna Hasan dan Husain sering bermain di pundak Nabi ya. Diangkat Nabi seperti itu di pundak. Dan juga Sayyiduna Abu Hurairah menceritakan, aku melihat Rasulullah, beliau mengambil tangan Hasan bin Ali dan meletakkan batisnya di lututnya ya. Jadi ibaratnya Nabi kita enggak apung nggak bahasanya, nah di lutut ya, di lutut ya, mandak di lutut, mandak batisnya di lutut, berarti kayak apa tuh, batis Hasan diandak di lutut ya. Kayak apa nih kisahnya nih? Apakah bila berduduk? Ini yang jelas Nabi kita bermain ya, bercanda dengan cucu-cucu beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ya pernah salah seorang Nabi kita mencium daripada cucu-cucu beliau Hasan Husain. Nabi kita peluk, Nabi kita cium ya. Jadi cucu kita jangan mencium cucu orang ya. Jadi bila hendak mencium anak orang, cucu orang itu jangan. Zaman wah ini lain zaman bahari. Nah, mencucu seorang anak seorang itu sunnah dicium. Anak orang jangan ya. Anak orang tuh lain sudah wah ini zaman bahari. Jadi diantara yang tidak bagus kita anak orang tuh jangan sampai ya. Itu lain pulang zamannya sudah. Nah, jadi Nabi kita mencium cucu beliau. Kemudian ada salah seorang ketua kampung ya, Mbak Elang dari dusun, dari desa, melihat Nabi bermainan, mencium cucu-cucu beliau. Katanya, ya Rasulullah, pian ini seorang Rasul, masih begayaan lawan kekanakan. Mencium-cium. Terus kata Nabi kita, kamu gimana? Saya punya anak cucu 10, tidak pernah saya bercanda apalagi mencium. Kata Nabi kita, kamu ini orang yang keras kepala. Ya, siapa yang tidak punya rasa kasih sayang dengan anak kecil,
maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menegur. Jadi ada memang di kampung itu orang tua itu lawan anak tuh kayak kada peduli. Kasih sayang itu kurang, dan ini dulu sudah kejadian zaman Nabi. Sama zaman sekarang ini. Orang tua sibuk main HP. Pagi begawi, ya, maghrib bulik, imbah itu sibuk mano HP sampai anak kuringan. Ada sawat lagi begayaan lawan anak. Bangun guringan anak sekolahan, abah begawi, bulik maghrib begawi, bah itu main HP kada sawat lagi. Jangankan hendak menggayai mengawani anak, apalagi hendak mengajari anak misalnya, mengajari mengaji kah, alif bata kah, maginnya aing kada sawat. Ya. Jadi sekarang ini juga anak-anak yang semestinya SD itu ya dia masih perlu perhatian kuitan, bimbingan kuitan ya, orang tua, ayah, tapi ayahnya sangat sibuk ya, tidak sempat untuk menyapa, bertanya, apalagi mengajari anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan anak yang soleh dan solehah ya, mendidik anak-anak kita dengan didikan yang baik ya, dengan perhatian yang baik, karena mereka itu akan menjadi amal sodakoh jariyah. Waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Nah, jadi memang Nabi kita, anak-anak beliau itu wafat ketika halus. Qasim ya, setahun 2 tahun wafat. Abdullah juga nang lakian nih umur 2 tahun wafat. Ibrahim juga masih kecil wafat. Jadi Nabi kita ya, dan ketika wafat anak beliau tuh Nabi kita nangis ya, di makam anak beliau. Semuanya anak lakian wafat ketika kecil. Nah, nangis Nabi kita. Ada sahabat negur, ya Rasulullah, dia ini kan dari ridho kah? Anak meninggal kenapa jadi nangis? Ya, karena Nabi kita ngajakan ridho, menerima takdir. Sahabat melihat Nabi nangis ini menganggap kada ridho, kada menerima takdir. Kata Nabi kita, nangis ini adalah rahmat. Sungguhnya hati bisa sedih, mata bisa mengalir air mata. Ya, dan aku sedih. Ya, ini anakku meninggal, ini cucuku meninggal. Ya, jadi Nabi kita rahmat, kasih sayang. Ya. Nah, tapi Nabi kita ketika Hasan dan Husain ya, lakian cucu dari Fatimah, Nabi kita sangat bahagia, selalu diperhatikan. Begitulah memang. Jadi memang kai lawan cucu tuh memang kayak anak lawan kuitan. Ya. Jadi begitulah kai lawan cucu tuh memang. Jadi bila ada kai ini anak menggaduh cucu tuh, kata bapak izinakan aja, jangan ditangati. Ya, karena sifat kai itu juga ya sama lawan kuitan, bahkan lebih perhatian lagi ya daripada kuitannya. Nah, seperti mana Nabi? Ya, mudah-mudahan kita semuanya punya anak cucu yang baik, yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.